Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, luar biasa dalam Tuhan, amin. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di Sukma Jaya, wilayah Depok 1, Depok 2, Depok Timur. Gimana kabarnya Bapak Ibu, luar biasa, amin. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti menjamah kita. Yang di Citayam, yang di Cipayung, Bapak Ibu, Cilodong, Cimanggis, Cinere maupun di Bekasi, wow luar biasa dalam Tuhan, amin. Kita percaya Bapak Ibu saat ini dimanapun kita berada, walaupun Bapak Ibu ada di rumah saat ini ataupun saat ini yang sedang mengalami pemulihan juga, kita percaya Allah kita dahsyat, ya. Kita bisa saat ini ketika kita menyatukan hati kita di dalam Tuhan, kuasa Tuhan dapat menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Kita saat ini mau datang pada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, saya membacakan satu firman Tuhan. Dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita percaya saat ini walaupun kondisi dunia ini terus berubah, tapi ada satu perkara yang tidak akan pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Itulah yang kita percaya. Setiap keluarga demi keluarga, Bapak Ibu Saudara, kita tahu yang kita percaya adalah firman Tuhan. Yang kita percaya ada Allah dalam setiap kehidupan kita yang tidak pernah berubah. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita saat ini, kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang di rumah, ajak kakak, adik, ajak Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin, kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami menikmati kasih setia Engkau atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan kami Tuhan kekuatan. Kami adalah orang-orang yang diberi kuasa. Kami berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian. Kita katakan Mu diberi kuasa. Amin Yesus. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar. Amin Tuhan. Pemerintah hidup kami, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin Tuhan. Amin Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan lagi, ku diberi kuasa. Yes, dari Raja Mulia, kami menaklukkan musuh. Kau yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menerobos setiap keadaan Tuhan. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, amin Tuhan. Katakan sungguh besar, amin Tuhan. Engkau beri hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau
terima Tuhan. Kami imani setiap kebenaran firman Engkau yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di dalam firman-Mu, maka pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami percaya ke dalam firman-Mu Tuhan Yesus, itulah yang memberikan kekuatan atas setiap kehidupan kami. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami dapat berjalan di dalam setiap keadaan karena kami bergantung penuh kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa firman Engkau Allah yang memberikan kekuatan atas setiap kami. Firman Tuhan yang tidak pernah bergoncang. Walaupun dunia ini bergoncang, walaupun dunia ini berubah dalam setiap keadaannya, tapi kami tahu ya Allah, bahwa kami percaya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Engkau ya Allah dalam setiap kehidupan kami. Keluarga kami, hidup kami bergantung penuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kita sembah Dia Tuhan, nama-Mu selalu ada. Atas kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Katakan Tuhan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku. Engkau yang berkuasa atas kami. Dimanapun kau berada, imani tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Amin. Dimanapun kau berada, nama Tuhan ada di tengah-tengah kami. Nama Tuhan ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Amin Yesus. Tuhan, nama-Mu Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami Yesus. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan berkuasa. Amin. Diam dalam hadirat-Mu, Engkau datang Tuhan, ku
Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar. Kami bersyukur buat segala anugerah dan karuniamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keluarga-keluarga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan bangsa kami dipenuhi juga dengan kemuliaan nama Tuhan. Karena namamu ditinggikan, namamu dimuliakan atas kota dan bangsa kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kami melihat bahwa Allah bekerja dan turut bekerja. Dan kehadiran anak-anak Tuhan itu justru memberi dampak atas setiap tempat. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk seluruh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang menerobos hati kami. Itu yang berbicara di dalam kehidupan kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu banyak orang mengalami keselamatan. Banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Karena kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Shalom. Sekalipun tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Dan hari ini kita ada dalam suatu tempat yang berbeda. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, lihat di layar. Kita lihat kita dalam suatu ruangan, dalam suatu rumah yang begitu luar biasa. Tetapi di sebelah kanan kita bisa melihat juga ada begitu pemandangan yang luar biasa, ada sawah. Lalu kita juga lihat ada suatu situasi cuaca yang berbeda juga. Ada suasana cuaca yang cerah. Lalu kita lihat juga nanti cuacanya bisa mengalami berubah. Perubahannya bisa ekstrim, gelap. Lalu sepertinya ada api. Kita lihat keadaan-keadaan perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Dan hari-hari ini kita juga bisa melihat ada begitu banyak perubahan-perubahan. Dan perubahan-perubahan itu yang membuat kita merasa bahwa ya harus kita hadapi dan kita harus lewati bersama-sama. Dalam kondisi pada saat ini di tengah-tengah keluarga juga pasti mengalami hal yang sama. Hari ini kita banyak bicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam segala sesuatu, khususnya di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Kita lihat satu dampak ketika pandemi ini, dampaknya saat ini masih terasa. Dan terasa juga di tengah-tengah keluarga demi keluarga, dan itu sangat-sangat memberi dampaknya. Dari mulai anak-anak, orang-orang tua, dan semuanya mengalami dampak. Tetapi hari ini kita bisa melihat, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita punya Allah yang memelihara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita bisa melihat dalam suatu keadaan. Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ketika Elia dia menyatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, umat Tuhan, bahwa dikatakan di ayat yang pertama, dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Lalu berikutnya dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dikatakan ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari
sungai itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika ada suatu dampak, ada suatu kekeringan atas suatu negeri, dan itu dialami oleh Elia ketika dia menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam situasi seperti ini, bahwa Allah tetap bekerja, Allah tetap berkarya dengan luar biasa. Dan Allah berbicara kepada Elia. Dan saya percaya di tengah-tengah kondisi saat ini, Tuhan juga berbicara di tengah-tengah keluarga demi keluarga. Ya. Bagaimana cara dan pola Allah memelihara, itu yang harus kita lihat bersama-sama. Ayat yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Selalu dikatakan di sini berbicara firman datang kepadanya. Pada saat konteks ini adalah kepada Elia. Konteks yang sekarang, firman Tuhan juga perlu datang kepada kita. Firman menghampiri kehidupan kita. Dan firman itu jelas, dan apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Elia pada saat itu jelas sekali. Ketika negeri itu berdampak kelaparan, justru Tuhan bilang perginya kemana? Ke Sungai Kerit. Ketika saya mulai baca arti Sungai Kerit, itu adalah tempat pengasingan, pemisahan. Tetapi disitulah Tuhan juga memelihara, dan dipeliharanya juga dengan caranya yang berbeda. Caranya yang ajaib. Bukan orang yang disuruh untuk memelihara Elia. Tetapi kalau kita lihat di sini adalah burung gagak. Ya, itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Burung gagak, burung yang dianggap najis, burung yang dianggap haram gitu kan ya. Tetapi dipakai Tuhan, diperintahkan Tuhan justru untuk menyediakan apa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Dikatakan, kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi kita lihat bagaimana pola dan cara Allah memelihara itu unik sekali. Di luar menurut pemikiran kita, menurut pola pikir kita, logika kita, ya pastilah kalau kita dalam suatu kondisi yang seperti ini, pasti adalah orang-orang yang akan memberi yang namanya makan, memberikan asupan. Tetapi ini berbeda. Dan poin yang pertama ini kita lihat bagaimana cara Allah memelihara situasi yang berbeda. Di Sungai Kerit disuruh bersembunyi. Nah, keluarga-keluarga hari-hari juga seperti itu. Kita lihat dampaknya hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa Allah memelihara kehidupan keluarga kita. Amin. Ya, keluarga-keluarga nggak usah takut dalam kondisi seperti ini. Pasti ketakutan pasti ada. Kalau ditanya kekhawatiran, pasti kekhawatiran itu pasti ada. Ya. Tetapi belajar. Di sini dikatakan firman itu mendatangi. Sampai kapan? Nah, ini yang pertanyaannya. Ya. Tapi kita lihat bahwa dalam satu situasi ini, Elia melihat Tuhan memelihara. Tuhan mencukupi. Bahkan Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan di sana. Poin pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar lengkap. Ini yang poin saya mau sampaikan di sini. Ayat yang ketujuh dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dampaknya melebar lagi. Yang tadinya di Sungai Kerit, ya, dia bisa minum, lalu dia dapat makan. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terjadi air itu menjadi apa? Menjadi kering. Nah, kondisi yang seperti ini bisa berpikir juga kepada kita, oh iya, kita merasa nyaman, tetapi kita merasakan juga bahwa kok tiba-tiba situasinya berubah lagi ya. Wah, udah enak nih dipelihara Tuhan, ya. Udah diasingkan, dipisahkan, lalu dipelihara sama Tuhan. Menurut kita udah cukup, ya. Oh, tidak tahu dampaknya itu semakin meluas, dan meluasnya juga berdampak kepada siapa? Pada saat itu juga berdampak juga kepada Elia. Sekalipun dampak itu juga berdampak kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kembali lagi
Kalau yang sebelumnya dikatakan di ayat yang kedua dikatakan datanglah firman Tuhan kepadanya. Di ayat yang ke-8 ini kita akan melihat hal yang sama. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Di situasi dia ada di Sungai Kerit, Tuhan berbicara juga, datang firman Tuhan kepada Elia. Lalu Tuhan bicara, diperintahkan burung gagak memberi makan. Tetapi pada saat Sungai Kerit mengalami kering, hal yang sama Tuhan tidak pernah berdiam diri. Allah kita selalu ada di dalam segala situasi. Allah kita adalah Allah yang sama, yang tetap berbicara dalam setiap keadaan demi keadaan. Firman itu datang, Alkitab katakan, maka datanglah firman Tuhan kepada siapa? Kepada Elia. Firman yang sama juga itu datang ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dikatakan ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi situasinya yang berbeda. Sekarang dia masuk ke situasi juga yang berbeda. Tuhan bawa kemana? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pergi. Perginya kemana? Ke suatu daerah, ke suatu negeri, suatu negara. Kenapa bukan ada di wilayah situ saja? Kenapa bukan di wilayah Israel saja? Kenapa pergi wilayah yang lebih jauh lagi? Jarak dari Sungai Kerit, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ke Sidon, itu jaraknya bukan jarak yang singkat, jaraknya panjang, jauh. Pas saya baca itu ukurannya kira-kira 150 sampai 170 km. Pasti udah lapar kan? Ya, dalam perjalanannya sudah lapar dari Sungai Kerit, lalu dibawa lebih jauh lagi. Situasinya panjang lagi. Kira-kira dari mana? Dari Depok sampai mana? Cirebon mungkin ya. Cirebon ada sampai 100 kilo, mungkin lebih lagi. Ya. Bisa lebih daripada itu. Perjalanannya jauh. Tapi itulah firman Tuhan datang kepada siapa? Kepada Elia. Bahkan arti Sarfat pun juga Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih itu bicara tentang peleburan, tempat peleburan. Ya. Udah perjalanannya panjang, masuk ke suatu negara, lalu berikutnya lagi bahwa dalam perjalanannya itu pasti dia berpikir bahwa Ahab pun akan masih tetap mengejar-ngejar dia, karena dia sedang dikejar oleh Ahab. Panjang perjalanannya. Tetapi ketaatan Elia itulah yang harus kita pelajari bersama-sama. Bagaimana ketaatan itu juga melihat pemeliharaan Tuhan di dalam segala situasi. Ayat yang ke-10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Dia jelas dia melangkah oleh karena firman itu datang kepadanya. Suruh pergi ke Sarfat yang jaraknya jauh 170 km, lalu dikatakan lagi bahwa ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda yang untuk memberi engkau makan. Ya, dia melangkah aja Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Dia berjalan saja. Tetapi dalam melangkahnya ini, dia tahu ada perkataan Tuhan yang sampai kepada hidupnya. Ada begitu banyak orang dalam mengalami masa-masa seperti ini, mengalami kebimbangan, ketakutan dan kekhawatiran yang begitu rupa. Dan saya ajak Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, biarkan firman Tuhan itu datang kepadamu. Dan engkau jelas mendapatkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu mengarahkan kehidupanmu, mendorong hidupmu, untuk engkau melihat apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap situasi. Dalam setiap keadaan, Allah punya pola dan cara yang
berbeda. Cara yang pertama mungkin kau melihat bahwa pasti ada burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk menyediakan roti dan daging. Kita berpikir dengan pola yang sama itulah Tuhan akan berkarya juga. Kalau kita lihat dalam pola yang seperti ini, Tuhan pakai dengan cara yang berbeda. Awalnya burung gagak yang dipakai Tuhan. Tetapi dikatakan di sini diperintahkan seorang janda yang akan memberi makan. Mungkin dalam pemikiran Elia pada saat itu, wah pasti aku ketika pergi ke sana, aku akan dapat dipelihara di sana, aku akan makan yang enak, ya kan ya. Aku akan mendapatkan tempat perteduhan yang luar biasa. Mungkin di dalam pemikiran seperti itu. Sehingga jarak sejauh apapun juga, 170 km itu dia tempuh, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jarak yang sangat-sangat panjang. Bukan jarak yang singkat. Mungkin dia bisa lewati 2-3 hari kalau jalannya cepat. Coba kalau jalannya lama mungkin dia bisa seminggu. Tetapi ketaatan inilah yang membuat dia berani menempuh jalan yang jauh. Mungkin kita akan berpikir, kok saya menempuh jalan hidup ini, kok lama sekali ya keadaan-keadaan seperti ini. Mungkin kita merenung sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, dan sampai kapan. Tetapi yang ada di dalam benak Elia pada saat itu, aku mau berjalan sekalipun jauh. Dan kita pun juga harus seperti itu. Kita pun akan tetap melangkah. Sekalipun kondisi hari-hari ini menurut kita mungkin belum kita lihat ada sesuatu yang cerah. Tetapi belajar melangkah sekalipun jauh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang saya katakan tadi mungkin dalam benak Elia, dia akan berpikir bahwa di sana dia akan mendapatkan sesuatu yang enak. Dia akan dipelihara dengan orang yang mungkin dikatakan jandanya akan kaya, yang memelihara hidup dia. Dia akan tidur di tempat yang paling bagus. Ya. Mari kita baca ayat yang berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bahwa Allah memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dalam segala situasi, Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Ayat yang berikutnya, ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Pertemuan di pintu gerbang itu, dia berpikir bahwa ini pasti dia orangnya punya banyak makanan, karena dia mau belajar taat atas petunjuk Tuhan, ya. Dia percaya bahwa dia akan memenuhi kebutuhannya. Dia percaya juga bahwa orang ini akan memberi dia roti, karena air minum aja dikasih, apalagi roti, gitu kan ya. Pasti akan dikasih. Ya, karena dikatakan dia berseru supaya cobalah ambil bagiku sedikit air minum dalam kendi, lalu perempuan itu pergi mengambilnya. Lalu ia berseru lagi, belum selesai dapat minumnya, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Karena dia gambaran Elia pada saat itu bahwa Tuhan sudah memerintahkan bahwa janda ini akan memberi apa? Makan bagi dia. Tetapi ketika dia dengar, itu berbeda situasinya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat, dikatakan di sini ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah
kami memakannya, maka kami akan mati. Kaget. Elia kaget ketika dia dengar dari perempuan ini, dia terkejut jawabannya. Dia terhenyak, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mungkin dia bertanya-tanya, apa benar Tuhan bawa saya seperti ini? Nggak taunya yang saya hadapi, yang saya ketemui, bukan seperti apa yang ada di dalam pemikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sering kita berpikir bahwa ketika Tuhan bawa kita masuk, bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan, lalu kita akan melihat segala sesuatunya akan baik-baik saja. Justru kita diperhadapkan pada satu dalam kondisi yang berbeda. Tetapi dalam kondisi yang berbeda ini Tuhan ingin membuat sesuatu yang besar, sekalipun awal-awalnya terkejut jantungnya. Ya. Terkejut juga Elia pada saat itu. Waduh, ini salah kayaknya ini. Mungkin kita bilang ini salah dengar suara Tuhan nih. Ya, salah. Firman tadi datangnya salah kayaknya. Enggak, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tuhan enggak salah berbicara. Justru Tuhan bawa Elia kepada perempuan ini supaya dia juga bisa menjadi solusi bagi orang lain. Sidon adalah banyak orang penyembahan berhala karena istri Ahab, Isabel juga itu dari Sidon. Jadi kan lucu kalau kita lihat di sini. Tuhan punya cara yang luar biasa supaya melalui, ya kan ya, Elia, orang ini juga mengalami perubahan. Hidupnya nggak sama lagi. Kenapa kita diperhadapkan situasi yang tidak mengenakan dan kita ketemu? Sekalipun kita bilang, saya juga sedang mengalami kebutuhan. Saya juga mengalami kebutuhan yang luar biasa. Tetapi ketika ketemu dengan orang yang sangat membutuhkan, disitulah kita melihat apa yang harus kita perbuat. Nah, Elia dikatakan di sini, kaget ketika dia dengar dari perempuan ini, bahwa roti saja dia nggak punya. Ya kan? Pertanyaan kan? Tidak ada roti padaku sedikit pun. Betul nggak? Nyata nggak? Nyata. Tetapi dikatakan kecuali aku punya apa? Segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli sedikit. Yang dia punya pada saat itu aja adalah hanya segenggam tepung dalam tempayan. Segenggam. Lalu minyaknya sedikit. Lalu dia katakan, aku kumpulkan kayu-kayu ini, aku bawa pulang, lalu akan membakarnya, memasaknya, setelah itu aku makan, kami akan mati. Dalam gambaran perempuan ini, inilah waktunya cuma terakhir. Ini hidupnya dia yang terakhir. Justru diperhadapkan situasi, Elia diperhadapkan situasi yang berbeda sekali. Dengan seperti apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, bahwa dia akan dipelihara oleh seorang janda di sana untuk memelihara dia untuk dalam makan. Dan disuruh diam lagi di situ. Wow. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau bila kita melihat keluarga-keluarga dalam kondisi seperti ini. Mungkin di keluarga-keluarga tinggal berkata, ini tinggal segenggam tepung. Dan minyaknya sedikit minyak dalam buli-buli, tinggal sedikit, tinggal segenggam. Ini yang kami punya Tuhan. Karena kondisi pandemi yang seperti ini yang kami punya. Sedikit segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini yang kita punya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Elia melihat keadaan seperti itu? Elia dalam sesi pertama dia melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Yaitu di sungai Kerit, Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan dia. Roti dan daging. Berikutnya lagi dia melihat dalam situasi yang sekarang berbeda. Tuhan suruh ke sana bahwa dia akan disediakan makan, tetapi kenyataannya diperhadapkan bahwa ada orang yang membutuhkan. Bahwa ada orang yang ingin mengalami bahwa orang ini juga butuh.
Orang ini juga butuh diselamatkan. Orang ini juga butuh diberkati. Orang ini juga harus butuh makan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini yang disampaikan Elia, dikatakan di sini. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Jadi Elia ketika dia berbicara sama nggak seperti yang dia perempuan itu katakan? Betul. Seperti yang kau katakan bahwa ini akan dibuat buat aku dan anakku, setelah itu aku akan mati. Elia katakan seperti yang kau katakan, dikatakan buatlah, tetapi polanya berbeda. Nah, sering kita merasa bahwa kalau misalnya ingin diberkati, caranya adalah dapat berkat dulu, kalau berkatnya banyak saya bisa memberkati. Bisakah kita dalam kondisi tinggal segenggam tepung dan minyak buli-buli sedikit kita bisa berkati? Inilah yang diubah polanya ketika Elia berbicara kepada perempuan ini. Dikatakan di sini, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Seperti yang perempuan itu katakan, hanya dikatakan di sini, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong apa? Sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dirubah. Sering kita merasa bahwa kita mengalami kekurangan, tapi bisakah dalam hal perkara ini kita bisa memberkati banyak orang? Berbalik, sekalipun tinggal segenggam apa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tepung dan minyak sebuli, ya tinggal buli-buli sedikit aja. Dan di sini ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, ya, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, kita melihat pemeliharaan Tuhan dengan pola dan cara yang luar biasa. Bahkan kehadiran anak Tuhan itu mengubah keadaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kehadiran anak-anak Tuhan justru memberi solusi, memberi suatu jawaban. Bahkan perempuan ini berani bertindak seperti yang firman Tuhan katakan, yang dikatakan Elia. Buatlah lebih dahulu buat aku. Mungkin kalau kondisi seperti ini, ya kita akan lebih banyak bilang sama orang itu, udah dah pergi aja lah, ini cuman makan terakhir kami, nggak mungkin, udah cari di tempat yang lain. Tetapi Tuhan kenapa bawa Elia seperti itu? Karena Tuhan ingin membawa, Tuhan ingin membuat perkara yang besar, perkara yang luar biasa buat perempuan ini, buat janda di Sarfat ini dan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dalam kondisi seperti ini kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Dan Elia juga bisa melihat, Alkitab katakan di sini ayat 15. Lalu dikatakan di sini, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dan luar biasanya ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu dahsyat dalam segala situasi. Ya, Allah kita adalah Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Mungkin di rumah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih berkata, ya di rumah kami tepungnya tinggal segenggam dan tinggal sedikit minyak dalam buli-buli.
Mungkin di tengah-tengah keluarga berkata, ya persediaan kami di dalam kondisi pandemi ini sedikit sekali. Dampaknya luar biasa sekali, dan mungkin berkata, ya tinggal tepung ini tinggal segenggam. Dan mungkin berkata, ini yang waktunya yang terakhir. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Selalu ada mukjizat, dan saya percaya, saya sangat percaya masih ada mukjizat. Masih ada. Allah tetap hadir dalam segala sesuatu. Allah tetap berkarya dengan luar biasa. Ya, dalam segala situasi hari-hari ini, percayalah, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Penyertaannya, pemeliharaannya dalam segala situasi. Dari sini kita bisa belajar bagaimana Elia dipelihara Tuhan. Dari mulai di Sungai Kerit, ketika dia diasingkan, ketika dia dalam persembunyian, tetapi karena firman Tuhan datang kepadanya. Dan pola yang sama ketika Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat, yang jaraknya 170 km, tapi dia mau taat. Dia belajar dalam suatu ketaatan. Di dalam ketaatan itu, dia diperhadapkan dalam suatu kondisi yang menurut dia itu tidak seperti yang dia dapatkan disampaikan. Tapi hidup di dalam ketaatan, justru kehadiran dia itu mengubah keadaan. Dan saya percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dimanapun berada, ketemu dengan orang-orang yang berkata, tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak buli-buli. Disitulah bagian kita, melihat mukjizat Tuhan dikerjakan di tengah-tengah banyak keluarga demi keluarga. Kita berdoa supaya ini boleh terjadi, mukjizat Tuhan dinyatakan. Kita percaya dengan iman Allah akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kita melihat juga dengan segenggam tepung dan minyak sebuli yang sedikit pun, Tuhan bisa lakukan mukjizatnya yang luar biasa. Kalau begitu, bukankah Allah memelihara kita? Kalau begitu, bukankah Allah senantiasa hadir dalam segala situasi kita, dan dia menggenapi rencananya yang besar. Dan ayat yang ke-16 ini menjadi bagian kita. Tidak Alkitab katakan di sini. Dan tetapi tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Tidak habis dan tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan. Tidak habis dan tidak kurang. Ya, bilang kiri kanannya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak habis dan tidak kurang seperti firman yang diucapkannya. Ya, percaya Tuhan memberkati keluarga-keluarga dalam kondisi apapun juga. Allah hadir dalam keluarga kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mungkin kita mengalami segala situasi yang berbeda. Dalam kondisi yang seperti ini, mungkin kita melihat dampak ekonomi pun juga dalam keluarga-keluarga pasti berdampak. Baik yang kecil bahkan yang besar pun juga mengalami dampaknya yang luar biasa. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, bahwa pemeliharaan Tuhan dalam segala situasi itu nyata. Kita belajar dari Elia, bagaimana Tuhan memelihara. Dalam situasi yang berbeda, Elia melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Bahkan dia tidak sekedar melihat pemeliharaan Tuhan, tetapi kehadiran dia ketika dia disuruh Tuhan ke Sarfat, ke rumah janda di Sarfat yang menurut firman Tuhan katakan dia akan memeliharanya. Dia suruh diam di situ. Tapi dia bertemu dalam suatu keadaan yang berbeda. Tapi kehadiran Elia memberi dampak, mengubah, memberkati keluarga di situ. Sampai Alkitab katakan tidak
tidak habis dan tidak berkekurangan. Dan kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam segala situasi. Tetapi Tuhan inginkan juga kehadiran anak-anak Tuhan itu memberi dampak yang besar. Percaya bahwa Allah melakukan perkara yang besar, yang luar biasa dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Kalau mungkin keluarga-keluarga berkata, di rumahku tinggal segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Dan mungkin berkata, ini mungkin adalah waktu-waktu yang ini makanan kami yang terakhir. Justru dalam apa yang ada di tangan Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sekalipun mungkin tinggal segenggam, Allah ingin melakukan mukjizat di tengah-tengah apa yang ada padamu. Sedikit mungkin seperti ini, tapi Allah ingin melakukan perkara mukjizatnya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Percayalah, engkau melihat mukjizat dan engkau akan berkata, Bapa terima kasih. Tidak berkekurangan, tidak habis dan tidak berkekurangan seperti yang firman Tuhan katakan. Mari bersama-sama katakan, bersamamu Bapakku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau Allah yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu melimpah-melimpah. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bangkit berdiri dan katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenanan yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar
Bila kami melihat dalam firman Tuhan di kitab 1 Raja-Raja 17, bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan pola dan cara yang berbeda, dengan melihat pemeliharaannya dalam segala situasi. Dan kami percaya juga, kami melihat dalam masa-masa yang seperti ini, bahwa Allah kami adalah Allah yang memelihara. Awalnya Elia dipelihara Tuhan melalui burung gagak yang diperintahkannya ketika dia ada di sungai Kerit. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan perintahkan lagi, firman Tuhan itu datang kepada Elia supaya dia pergi ke Sarfat, tempat yang lebih jauh lagi, 170 km, ke negeri yang berbeda. Dan Tuhan bilang, katakan bahwa dia akan dipelihara oleh seorang janda di sana, dan dia sudah berdiam dan akan makan di sana. Lalu dia mulai melangkah dan dia taat, dan ketika dia mendengar situasi keadaan di sana, awalnya mungkin dia berpikir, kok tidak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tapi justru Tuhan inginkan dia ada di situ, supaya dia menjadi solusi, menjadi suatu memberi jawaban. Supaya apa yang ada di dalam keluarga di sana, keluarga janda ini, dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli, supaya dia menyatakan mukjizat Allah yang besar. Dan perempuan ini katakan, aku cuma tinggal punya segenggam tepung dan minyak sedikit buli-buli. Aku akan memberi makan, lalu aku akan mati. Tetapi segenggam tepung dan minyak sedikit ini Tuhan perhitungkan. Tuhan nyatakan mukjizatnya yang besar. Dan kita percaya Tuhan akan lakukan perkara mukjizat yang besar di tengah-tengah keluarga kita. Di keluarga-keluarga dimanapun kau berada. Kalau engkau mulai berkata, Tuhan persediaan kami tinggal sekian, Tuhan bahwa tepung kami tinggal sedikit lagi, mungkin kita sudah mulai berdoa menjerit di hadapan Tuhan, Tuhan ini keadaan kami tinggal sekian, persediaan kami tinggal sekian. Tapi percayalah, ada mukjizat Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam segala situasi. Kalau kita lihat di ayat 16, Alkitab katakan, tidak habis dan tidak berkurang, seperti yang di firman Tuhan yang diucapkan. Saya berdoa saat ini, engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan habis, tidak akan habis. Dengan apa yang ada padamu, Tuhan akan melakukan mukjizat yang besar, mukjizat yang luar biasa. Tuhan memelihara keluarga-keluarga, Tuhan menyediakan di tengah-tengah keluarga dalam segala situasi. Dan kau melihat Allahmu ada, Allahmu nyata dalam hidupmu. Terima kasih Bapa Surgawi, hamba berdoa saat ini, ada mukjizat demi mukjizat terjadi tengah keluarga demi keluarga. Keluarga melihat Allah yang luar biasa, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara. Dan mereka percaya dan mukjizat itu terjadi. Bahkan bukan sekedar dalam penyediaan dalam hal makanan, sandang pangan, tetapi juga kesehatan. Dan ada juga mukjizat kesembuhan terjadi. Berdoa di dalam nama Yesus. Bagi yang sakit terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan firman Tuhan jelas katakan, oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh. Yang lemah dikuatkan. Dan berdoa saat ini Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan dalam pemeliharaan setiap hari, Tuhan menyediakan dalam segala sesuatu.
dan mukjizat Tuhan tersedia bagi setiap kami semuanya. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, dimanapun kau berada, percayalah, mulailah bertindak, mulailah melangkah seperti janda tadi. Dia melakukan seperti yang Elia katakan, seperti yang firman Tuhan sampaikan kepada Elia, kepada janda ini. Dia belajar taat, dia lakukan itu, dan dia lihat mukjizat Tuhan terjadi. Dan mukjizat juga Tuhan juga terjadi atas kehidupanmu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, diberkati sepanjang minggu ini dalam anugerahnya yang besar. Amin.